Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong beli saham BMTR. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Belum lama ini, ada satu isu menarik di dunia persahaman. Sosok Lo Keng Hong yang sering disebut sebagai Warren Buffett Indonesia diisukan membeli saham BMTR. BMTR merupakan kode saham PT Global Mediacom yang merupakan perusahaan dari lini bisnis grup MNC yang dipimpin oleh Haritano. Berdasarkan kutipan informasi di salah satu media, diberitakan bahwa LKH membeli saham ini sebanyak 6,14%, tercatat pada 14 Agustus 2020 dari yang sebelumnya nihil. Pembelian terbagi atas 6 kali tahapan, dengan perkiraan dana sekitar 227 miliar jika menggunakan harga saham 214 per lembar. Pertanyaannya, kira-kira apa alasan Lo Keng Hong membeli saham ini? Apakah BMTR mempunyai fundamental yang baik dan prospek yang cerah? Untuk itu, mari kita coba bedah ringkasan kinerja BMTR pada video ini. BMTR merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 1981 dan listing di bursa pada 17 Juli 1995. Perusahaan ini bergerak di subsektor investasi, dengan kepemilikan terbesar ada pada PT MNC Investama dengan jumlah 49,85% dan sisa 50,15% berada di masyarakat. BMTR dipimpin oleh Haritano sebagai Presiden Direktur dan Rosano Barak sebagai Presiden Komisaris. Sekarang, mari kita simak laporan 3 tahun terakhir BMTR. Jika diamati, jumlah aset dan ekuitas perusahaan ini terus bertumbuh selama 3 tahun terakhir. Asetnya tumbuh sekitar 8,88% dan ekuitas tumbuh sekitar 22,97% jika membandingkan pertumbuhan tahun 2017 ke 2019. Sedangkan, untuk liabilitasnya mengalami penurunan dari yang awalnya 13,56T di tahun 2017 menjadi 12,78T di tahun 2019. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 5,75% pada rentang waktu itu. Nah, dari sisi pendapatan, BMTR juga mengalami pertumbuhan, yang awalnya 10,82T di tahun 2017 naik menjadi 12,93T di tahun 2019. Dari sisi laba rugi juga, perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dengan nominal 493 miliar di tahun 2017, 826 miliar di tahun 2018, dan 1.403 miliar di tahun 2019. Di sini kita bisa melihat BMTR cukup konsisten meningkatkan kinerjanya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana kinerjanya di tahun 2020? Jika melihat laporan keuangan triwulan 2 2020, total aset BMTR naik dari yang awalnya 30,15T menjadi 30,90T di tahun 2020. Dengan kata lain, naik sekitar 2,48%. Untuk liabilitas, mengalami penurunan dari yang awalnya 12,78T menjadi 11,58T atau berkurang 9,38%. Dan untuk ekuitas, terjadi peningkatan dari yang awalnya 11,06T menjadi 11,40T di tahun 2020, atau dengan kata lain, naik sekitar 3,07%. Sekarang, mari kita lihat dari sisi laba rugi. Pendapatan BMTR mengalami sedikit penurunan dari yang awalnya 6,36T di tahun 2019 menjadi 5,86T di tahun 2020. Dengan kata lain, turun sekitar 7,86%. Untuk laba bersihnya juga mengalami penurunan dari yang awalnya 597 miliar di tahun 2019 menjadi 551 miliar di tahun 2020. Dengan kata lain, turun sekitar 7,70%. Kemudian, kita akan membahas dari rasio keuangannya. Ini merupakan tampilan yang saya ambil dari RTI Bisnis. Dari sisi profitabilitas, terlihat perusahaan ini mempunyai rasio yang biasa-biasa saja. Meski dengan gross profit margin sebesar 48,61%, net profit margin yang dihasilkan hanya 9,41%. Itu artinya, terdapat cukup banyak biaya operasional atau beban lain yang mengurangi GPM perusahaan. Untuk ROE dan ROA, BMTR juga terlihat tidak ada hal yang menarik, di mana ROE 9,67% dan ROA 3,57%. Angka yang bisa dikatakan biasa-biasa saja
jika membandingkan dengan beberapa perusahaan besar yang lain. Bagaimana dengan valuasinya? Satu hal yang cukup menarik di sini adalah BMTR mempunyai valuasi PER dan PBV yang cukup menarik. Dengan menggunakan harga saham 322 per lembar, PER yang ditawarkan sekitar 4,47 kali dan PBV 0,43 kali. Angka yang bisa menarik perhatian para investor nilai untuk membedahnya lebih jauh lagi. Dengan pembahasan singkat yang sudah kita lakukan, berikut ini beberapa pendapat pribadi dari Mimin kenapa LKH membeli saham BMTR. 1. Mengacu pada historikal kinerja tahunan, pertumbuhan perusahaan ini bisa dikatakan cukup baik. Aset tumbuh 8,88%, liabilitas turun 5,75%, dan ekuitas tumbuh 22,97% jika kita membandingkan pertumbuhan tahun 2017 ke 2019. 2. Jika kita membandingkan rasio profitabilitas, mungkin terlihat tidak ada hal yang menarik. Namun, saya berpendapat bahwa penurunan rasio tersebut lebih disebabkan penurunan penjualan dan adanya kenaikan ekuitas dan aset. Sehingga mungkin saja LKH tidak mempermasalahkannya dalam jangka pendek, karena bisa saja terjadi peningkatan dalam jangka panjang. Ketiga, valuasi PER dan PBV saham ini cukup menarik, dengan angka PER 4,47 kali dan PBV 0,43 kali. Valuasi seperti ini memang sering dilirik oleh LKH, di mana beliau menyukai saham dengan valuasi rendah dan harga saham yang bernominal kecil. 4. BMTR merupakan perusahaan yang dipimpin oleh Haritano, sosok pengusaha yang sudah terbukti kualitasnya di dunia media. Beliau juga merupakan pemegang saham terbesar dari MNC Group, sehingga mungkin saja LKH melihat poin positif dengan aspek manajemen yang baik, di mana top manajemen merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan. Demikian pembahasan singkat dari saham BMTR. Sekali lagi, saya mau ingatkan bahwa ini hanya pendapat pribadi dan tidak ada jaminan kebenarannya. Keputusan LKH untuk membeli saham ini bisa saja benar, tapi bisa juga salah. Sebagai investor, kita tidak perlu mengikuti langkah beliau jika tidak yakin dengan saham ini, karena semua keputusan dan risiko investasi ada di tangan kita sendiri. Tapi, jika kamu menganalisa saham ini dan merasa tertarik, silahkan membelinya dengan menerapkan money management dan mempertimbangkan risikonya. Semoga bermanfaat ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Thank you.